Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Najwa Muharrama Harahap dengan NIM 2416040026. Saya dari kelas 3 Aksya'a. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan membahas mengenai mengqashar sholat bagi musafir pada mata kuliah fikih. Jadi yang pertama ini saya akan membahas pengertiannya dulu. Jadi mengqashar sholat itu menurut bahasa berarti mengurangi atau meringkas, sedangkan menurut istilah mengqashar sholat itu berarti memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar itu meliputi sholat zuhur, sholat asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak diperbolehkan untuk diqashar. Kedua, dasar hukumnya. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, terdapat dalam sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar yang menyatakan, aku sering menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selamat di perjalanannya. Beliau melakukan sholat tidak lebih dari 2 rakaat. Begitu pula dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketiga, syarat-syarat mengqashar. Yang pertama, qashar hanya dilakukan untuk perjalanan yang bukan untuk maksiat. Jika perjalanannya itu baik, seperti silaturahmi atau tugas yang penting, maka boleh diqashar. Tetapi jika perjalanannya itu untuk hal yang haram, maka tidak boleh diqashar. Yang kedua, jarak perjalanannya itu ada 16 pos atau sekitar 90 km. Jadi jika kurang dari itu, maka tidak boleh diqashar dan jarak pulangnya itu tidak ikut dihitung. Yang ketiga, qashar hanya untuk sholat yang dikerjakan tepat waktu. Jika qada yang sebenarnya itu waktunya di rumah, maka tidak boleh diqashar. Tapi qada boleh diqashar apabila kewajibannya muncul ketika sedang dalam perjalanan. Yang keempat, niat qashar itu harus diucapkan dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi jika niat qashar itu menyusul dengan takbiratul ihram, maka qasharnya tidak sah. Yang kelima, orang yang mengqashar sholat dalam mengerjakan sebagian sholatnya tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang mengerjakan sholatnya secara sempurna atau tidak diqashar. Yang keenam, selama sholat statusnya itu harus tetap menjadi musafir. Jika di tengah sholat sudah masuk tujuan atau berniat bermukim, maka sholatnya itu harus disempurnakan menjadi 4 rakaat. Yang ketujuh, niat sholat qashar itu tidak boleh ragu. Jika niatnya itu ragu antara qashar atau tidak, maka sholatnya itu harus sempurna, yaitu 4 rakaat. Yang kedelapan, harus mengetahui bahwa qashar itu memang diperbolehkan. Jika mengqashar tetapi tidak tahu hukumnya, maka qasharnya itu tidak sah. Yang terakhir, tata cara sholat qashar. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, baca doa iftitah. Yang keempat, bacaan seperti biasa, yaitu Al-Fatihah dan surah pendek. Yang kelima, ruku, i'tidal, sujud. Yang keenam, rakaat kedua, yaitu sama seperti rakaat yang pertama. Yang ketujuh, duduk tasyahud akhir, yaitu membaca tahiyat dan sholawat, lalu salam kanan dan kiri. Cukup sekian video dari saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.